Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Islam, bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rumah Islam, kita sering mendengar ungkapan orang mengatakan, ini adalah masalah khilafiyah atau ungkapan ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Apakah sama ikhtilaf dengan khilaf? Apa perbedaannya? Dan seperti apa contohnya? Mari kita tonton videonya sampai selesai. Sebelum ke inti pembahasannya, alangkah baiknya sahabat Rumah Islam untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten lainnya, dan semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Sebagian ulama berpendapat bahwa khilaf dan ikhtilaf mengandung arti yang sama, namun ada juga ulama yang membedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Dasar dari kata khilaf dan ikhtilaf mengandung arti yang sama, yaitu adanya perbedaan. Kata ikhtilaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbedaan pendapat atau pikiran yang ditujukan pada ulama. Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jam Mufrodat li Alfaz Al-Quran 1998 turut memberikan penjelasan mengenai dua kata ini. Menurutnya, kedua kata ini diartikan yaitu seseorang mengambil jalan yang berbeda dengan orang lain, tanpa pertikaian atau perselisihan. Sebagian ulama juga memberikan pandangan pada kedua kata ini, yakni Abu Al-Baqo, Al-Kafawi dalam Kulliyat 2022, menyebutkan bahwa ikhtilaf ditujukan pada sesuatu dengan maksud yang sama, tetapi berbeda dalam cara pencapaiannya. Sedangkan khilaf ditujukan pada sesuatu dengan maksud dan cara pencapaian yang berbeda. Dengan kata lain, ikhtilaf yaitu perbedaan yang disandarkan pada dalil, sedangkan khilaf yaitu perbedaan tanpa disandarkan pada dalil. Ikhtilaf menjadi salah satu dampak dari rahmat, sedangkan khilaf menjadi salah satu dampak pada bid'ah. Jadi, maksud dari ungkapan orang mengatakan, ini adalah masalah khilafiyah, atau ungkapan ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Maksudnya, bahwa para ulama tidak satu pendapat dalam masalah tersebut. Sahabat Rumah Islam, supaya kita lebih memahami masalah ini, ada beberapa contoh ikhtilaf di antaranya. Ikhtilaf para sahabat Nabi. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari perang Ahzab, beliau berkata kepada kami, janganlah salah seorang kamu salat asar kecuali di Bani Quraizah. Ketika di tengah perjalanan sudah memasuki waktu asar, sebagian mereka berkata, kami tidak akan melaksanakan salat asar hingga kami sampai di Bani Quraizah. Sebagian mereka berkata, kami melaksanakan salat asar sebelum sampai di Bani Quraizah, dikarenakan sudah masuk waktu asar. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak menyalahkan satupun dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini membuktikan bahwa para sahabat juga ikhtilaf,
Sebagian mereka berpendapat bahwa salat asar mesti dilaksanakan di Bani Quraizah, sedangkan sebagian lain berpendapat salat asar dilaksanakan ketika waktunya telah tiba, meskipun belum sampai di Bani Quraizah. Satu kelompok berpegang pada teks, yang lain berpegang pada makna teks. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan keduanya, karena tidak keluar dari tuntunan sunnah. Ikhtilaf ulama dalam memahami nash. Dalam kutipan ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Dan usaplah kepalamu." Ketika berwudu kita dianjurkan untuk mengusap kepala. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah pun mencontohkannya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang mengusap kepala, berikut diantaranya. Dari Ibnu Al-Mughirah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap bagian atas sorban dan bagian atas kedua sepatu hufnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, di atas kepalanya ada sorban buatan Qatar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya dari bawah sorbannya, beliau mengusap bagian depan kepalanya, dan beliau tidak melepas sorbannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya. Rasulullah menjalankan kedua telapak tangannya ke depan dan ke belakang. Beliau awali dari bagian depan kepalanya, hingga kedua telapak tangannya ke tengkuknya. Kemudian ia kembalikan lagi ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menyikapi ayat dan beberapa hadis tentang mengusap kepala tersebut, maka muncullah ikhtilaf di antara para ulama, yang bersandarkan pada hadis tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sahabat rumah Islam, itulah pengertian dan beberapa contoh dari ikhtilaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video selanjutnya.